Jadi maaf, slide from beginning. Jadi mengenai chapter 9 ini mengenai ada fundamental atau dasar-dasar dari pengujian hipotesis untuk uji satu sampel. Ya. Jadi kita akan dalam pembahasan dalam bab ini adalah prinsip-prinsip dasar dari pengujian hipotesis, bagaimana dengan hipotesis untuk menguji baik itu rata-rata populasi maupun proporsi populasi, untuk mengidentifikasi asumsi untuk masing-masing prosedur hipotesis, bagaimana mengevaluasinya, kemudian konsekuensinya jika terlanggar atau asumsi-asumsi tersebut dilanggar. Kemudian kesalahan-kesalahan dan isu-isu etik mengenai hipotesis testing, kemudian bagaimana mencegah kesalahan yang bisa terjadi pada pengujian hipotesis. Itu yang kita akan pelajari hari ini. Ada topik lain yaitu power of hypothesis test di bab 96, nanti kita juga akan bahas sebentar. Nah, apa yang dinamakan dengan hipotesis? Hypo itu di bawah, tesis itu kebenaran. Nah, kalau bahasa ininya ya, bahasa aslinya, bahasa Greek, bahasa Yunani, hypo itu di bawah, kalau tesa itu adalah kebenaran. Jadi hypothesis testing adalah pernyataan tentang suatu, kalau di dalam statistik, hipotesis adalah pernyataan atau pengetahuan awal tentang suatu parameter populasi. Dalam parameter populasi, salah satunya adalah rata-rata populasi. Sebagai contoh, rata-rata tagihan telepon selular per bulan di kota ini adalah $42 misalnya. Itu sudah diketahui rata-rata yang ininya. Kemudian untuk proporsi bahwa orang dewasa yang menggunakan cellphone adalah 0,88 atau 88% dari orang dewasa yang menggunakan telepon di kota tersebut misalnya. Itu adalah contoh-contoh dalam hipotesis. Kalau di dalam contoh yang lain, contoh ini bahwa penjualan rata-rata misalnya baju casual adalah sebesar 3 juta per toko per bulan misalnya, seperti itu, atau 3 juta per toko per tahun. Itu berasal dari data yang ada, dengan diperkirakan bahwa rata-ratanya seperti itu. Tapi kalau proporsi misalnya rata-rata pemilih orang yang memilih orang menggunakan rata-rata orang dewasa yang menggunakan, atau proporsi orang dewasa yang menggunakan Telkomsel adalah 60% misalnya, atau 0,6. Jadi Pi-nya ada sama dengan 0,6 gitu ya. Itu proporsi. Saya lupa nih, Pi atau Rho ya. Mungkin perlu diinikan juga. Saya coba cek dulu Pi atau Rho. Karena nanti istilahnya salah, membingungkan semua orang. Proportion side symbol statistik bacanya adalah Rho, sorry. Jadi Rho ya, bukan Pi ya. Saya ralat dari kemarin, saya bolak-balik Pi karena memang mirip Pi dengan Rho.
Jadi rata-rata proporsi orang dewasa yang di kota ini yang menggunakan telepon selular, Rho sama dengan 0,88, gitu ya. Mu sama dengan 0,42 untuk rupiah penggunaan. Nah, untuk membedakan datanya, jadi kalau datanya adalah data continuous, kita bisa gunakan mu. Kalau datanya berupa ordinal atau nominal, kita gunakan proporsi. Nah, ada beberapa hipotesis. Pertama yang ini adalah ada dua. Yang pertama null hipotesis H0 yang menyatakan atau pernyataan yang akan diuji. Sebagai contoh, rata-rata diameter baut yang diproduksi oleh sebuah perusahaan adalah 30 mm. Maka kita menulisnya H0 sama dengan mu sama dengan 30. Jadi di sini ini selalu tentang populasi dari mu, bukan X. Selalu tentang parameter populasi, bukan statistik sampel. Apa bedanya statistik dengan parameter? Kalau parameter tentang populasi, kalau statistik tentang sampel. Jadi X, standar deviasi yang XD, kemudian varian yang var. Kalau di sini mu, standar ininya adalah bentuknya sigma. Jadi kalau di ini kan, misalnya tanda-tanda yang untuk proporsi adalah contohnya sigma, kemudian variasi sigma kuadrat, ya, kemudian mu, ini adalah ini. Sedangkan kalau untuk statistik itu adalah X, kemudian standar deviasi. Ini harusnya dari awal ya dijelaskannya ya. Kemudian ada satu lagi yaitu misalnya var. Kalau tulisannya adalah X rata-rata, kemudian X, ini semuanya adalah, ini namanya statistik, ya. Statistik. Kemudian yang apa namanya? Sedangkan yang di sini ini parameter untuk populasi, ya. Parameter. Hanya mana? Parameter ini begitu. Jadi berbeda. Yang kita hubungkan dengan ya hipotesis selalu parameter populasi atau kalau di proporsi ya proporsi dari populasi, parameter populasi juga. Oke. Null hipotesis H0 itu dimulai dengan mengasumsikan bahwa null hipotesisnya adalah benar. Sama dengan kalau di pengadilan, semuanya dinyatakan tidak bersalah sampai terbukti salah. Gitu ya. Di hipotesis juga demikian. Semuanya benar sampai terbukti dia salah. Jadi hipotesis nol itu selalu dianggap awalnya benar. Dan menyatakan bahwa ini merupakan menyatakan kejadian yang sekarang dipercayai. Jadi current belief of situation, dan selalu berisi sama dengan atau tanda-tanda operator sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan, atau tidak sama dengan. Kemudian bisa diterima atau bahkan bisa ditolak. Jadi null hipotesis bisa diterima atau bisa ditolak tergantung dari hasil pengujian. Sedangkan lawannya atau alternatif hipotesisnya bisa ditulis H1, bisa ada juga yang menuliskan HA, adalah lawan dari null hipotesis. Sebagai contoh, rata-rata diameter baut yang diproduksi adalah 30 mm. Maka H1-nya mu tidak sama dengan 30. Jadi kebalikannya,
Jadi tidak pernah berisi sama dengan, lebih kecil atau lebih besar. Bisa terbukti benar atau bisa tidak terbukti benar. Dan umumnya hipotesis ini yang akan dibuktikan oleh para peneliti bahwa hipotesis H1 ini salah. Jadi membuktikan apakah H1 ini salah. Jadi H0 diterima, maka H1 salah. Gitu ya. Nah, dalam proses pengujian hipotesis, maka sebagai contoh di sini adalah pernyataannya adalah rata-rata populasi, rata-rata umur yang orang yang berada di populasi adalah 50. Maka H0-nya mu sama dengan 50. H1-nya mu tidak sama dengan 50. Jadi ini ya, ini harus dua-duanya ada. Jadi sampel populasi yang akan dicari rata-ratanya untuk membuktikan bahwa populasinya itu rata-rata 50. Jadi yang diuji mana? Sampel populasi. Jadi jumlah orangnya misalnya jutaan, yang diambil populasinya 30, 50, 100, 200 atau 1000 dan lain-lain. Itu yang diuji dengan hipotesis testing. Oke. Nah, dalam hipotesis testing proses, maka misalnya rata-rata umurnya adalah 20. Jadi ini bisa dicari kan dari sampel, satunya umur 19, 20, 13, 25, 27, rata-ratanya ada 20. Jadi berarti bahwa rata-rata ini benar-benar berada di bawah yang dinyatakan bahwa rata-rata populasinya adalah 50. Jika hipotesis nolnya benar, maka probability untuk memperoleh sampel yang mendapatkan sampel yang berbeda, rata-rata sampel berbeda akan sangat kecil sekali, sehingga Anda bisa mendapatkan bahwa menolak hipotesis nol. Dengan kata lain, dengan sampel yang rata-rata umurnya adalah 20, sangat tidak mungkin merupakan bagian dari populasi yang yang memiliki rata-rata 50. Sehingga Anda nyatakan bahwa populasi ininya bukan 50. Oleh karena itu dia ditolak. Nol hipotesisnya, H1-nya yang benar. Nah, dalam proses pengujian hipotesis, maka ini adalah mu. Kalau kita gambarkan, ini garis ini, apa namanya, garis X-nya, ini sumbu Y-nya, ini adalah, berarti yang ke sini adalah jumlah orang yang umur, ini jumlah orang yang umur 50, jumlah orang yang umur 20, jumlah orang yang berumur 50 dikurangin 20, berarti 30, berarti umur 80. Jadi di sini kira-kira 80. Gitu ya. Jadi data, kalau ini berarti menunjukkan jumlah data orang yang berumur 20, jumlah data orang yang berumur 50, ya. Jadi dihitung banyak dengan waktu itu sudah dijelaskan oleh Bu Tommy tentang membuat histogram, ya, sehingga diperolehlah sebarannya seperti ini, di mana mu sama dengan 50. Jika H0-nya adalah benar, maka dia merupakan rata-rata dari populasi. Jika dia berada di 20 dan diterima, maka Anda tidak memperoleh populasi dari yang ada di sini, tapi Anda memiliki min yang berbeda. Kalau dia menjadi seperti ini, maka kemungkinan Anda akan
menolak hipotesis yang menyatakan bahwa mu-nya sama dengan 50. Jelas nggak? Halo? Halo semuanya. Ayo dong ngomong dikit dong. Halo Pak. Jelas nggak? Kita mau menguji bahwa apakah 50, sedangkan sampel kita rata-ratanya di 20. Berarti ada kemungkinan dia menolak H0 atau hipotesis 0 yang nilainya mu sama dengan 50. Jelas nggak? Iya, jelas, Pak. Oke, itu loh maksudnya. Oke, kita lanjut ya. Kalau pas nggak jelas langsung nanya ya, langsung dipotong aja ya. Nah, uji statistik dan critical value ini yang kita gunakan sebagai dasar untuk menguji hipotesis. Jika rata-rata sampel itu mendekati rata-rata populasi, ya, rata-rata sampel itu mendekati